Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tunih bi rahmatika amma siwak amma ba'd. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami, kitab yang membahas tentang ilmu fikih madhab Imam Syafi'i. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Ulun fi bayani adadil ab'adi minas sholati ai hada utawi iki ku ana fasal suwiji fi bayani adadil ab'adi kang tetep ing dalem jelasno pira-pira wilangane sunah ab'ad minas sholati kang tetep setengah saking sholat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara detail tentang jumlah sunah ab'adi sholat. Sunah ab'adi sholat itu apa? Suatu kesunahan yang apabila kita lupa mengerjakannya, kita dianjurkan sekali untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Ada keterangan di kitab I'anatul Talibin, Syekh Muhammad bin Sato mengatakan kenapa di situ dinamakan ab'ad, karena sunah tersebut menjadi ab'ad atau ba'dun min arkani sholah, sebagian dari rukun sholat. Jadi ketika kita meninggalkan salah satu kesunahan ab'adi sholah, kita dianjurkan sekali untuk menggantinya dengan sujud sahwi ketika kita meninggalkannya. Ab'adu sholati utawi pira-pira sunah ab'ati sholat iku sab'atun ikono pitu. Sunah ab'adi sholat itu ada 7. Ada keterangan di kitab Kasyifatus saja, ab'adu sholat bil ijmal sab'atun amma bitafsil fayya isruna. Sunah ab'adi sholat secara ijmal, secara global itu totalnya ada 7. Amma bitafsil faya isruna. Adapun ketika kita perinci, totalnya sunah abadi sholah itu ada 20. Fafil kunut minha arba'ata asyara. Di dalam kunut sendiri itu ada 14 kesunahan. Terus wafit tasyahud sitatun. Di dalam tasyahud itu ada 6. Jadi di kunut sendiri itu ada 14 kesunahan. Jadi ketika kita meninggalkan salah satu dari 14 ini, kita disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi, atau disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Di tasyahud itu ada 6. 14 itu apa saja? Al-kunutu wa qiyamuhu. Kunut sama berdiri. Berdirinya ketika kita melaksanakan kunut. Terus washolatu ala nabi wa qiyamuhu wassalamu alaihi wa qiyamuhu. Membaca sholawat, membaca salam, keduanya sama-sama dilakukan dengan berdiri, itu juga termasuk kesunahan. Terus washolatu alal al wa qiyamuhu wassalamu alaihim wa qiyamuhu. Membaca sholawat kepada keluarganya Nabi, terus membaca salam kepada keluarganya Nabi beserta berdirinya, atau dilaksanakan dengan berdiri. Terus washolatu ala sohbi wa qiyamuhu wassalamu alaihim wa qiyamuhu. Membaca sholawat kepada sahabat Nabi, membaca salam kepada sahabat Nabi beserta dilakukan secara berdiri. 14 ini hukumnya termasuk sunnah ab'adi sholat. Apabila kita meninggalkannya, kita dianjurkan sekali menggantinya dengan sujud sahwi. Selanjutnya wafit tasyahud sitatun. Di tasyahud itu ada 6. Apa saja? At-tasyahudu al-awwal. Yang pertama adalah tasyahud awal. Wa qu'uduhu, dilakukan dengan duduk. Wa sholatu ala nabi fihi wa qu'uduhu. Terus membaca sholawat kepada Nabi serta dilakukan dengan duduk. Terus wa sholatu alal al, membaca sholawat kepada keluarga Nabi fit tasyahudil akhir wa qu'uduhu. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi ini dilakukan ketika tasyahud akhir dan dilakukan dengan duduk. Itu adalah
rincian secara perinci sunnah abadi sholat, ketika kita perinci secara keseluruhan itu totalnya ada 20. Akan tetapi Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami di sini menyebutkan secara global. Biar apa? Biar kita mudah untuk memahaminya. Apa itu 7? At-tasyahudu al-awalu. Swiji iku tasyahudu awal, wa qu'uduhu lan lungguhe tasyahud awal. Yang pertama yang termasuk sunnah abadi sholat itu adalah tasyahud awal dan duduk dari tasyahud awal. Itu termasuk sunnah abadi sholat. Selanjutnya wa sholatu lan iku maca sholawat ala nabi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud awal. Yang kedua termasuk sunnah abadi sholat, yakni membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan di tasyahud awal. Jadi, misal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah ila akhiri sampai asyhadu alla ilaha illallah, terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lah, itu termasuk sunnah abad. Ketika kamu lupa membaca sholawat pas asyhadu alla ilaha illallah kamu berdiri langsung pas tasyahud awal, itu kamu sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Karena apa? Karena tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konsep sunnah abadi sholat itu suatu kesunahan yang apabila kita meninggalkannya kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi sebagai penggantinya. Tapi ingat, meskipun sunnah, ketika kita ingin kualitas sholat kita lebih baik atau istilahnya lebih berkualitas, ya kita harusnya mengerjakannya seperti itu, atau istilahnya menyempurnakannya. Termasuk sunnah abadi sholat yang selanjutnya ialah washolatu alal ali. Washolatu lan iku maca sholawat alal ali ing atase keluargane Nabi fit tasyahudi ing dalam tasyahud al akhir kang akhir. Termasuk sunnah abadi sholat yakni membaca sholawat kepada keluarga Nabi dilakukan di tasyahud akhir. Semisal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu termasuk sunnah abadi sholat. Ketika kamu meninggalkan membaca sholawat kepada keluarga Nabi, disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Selanjutnya termasuk sunnah abadi sholat adalah wal kunutu. Wal kunutu iku kunut. Kunut merupakan sunnah abadi sholat. Kunut itu apa? Di sini ada keterangan di kitab Asyifatus Sajah. Wal kunutu huwa dzikrun mahsusun mustamirun ala du'ain wa thana. Wa yahsulu bi kulli lafdin istamala alaihima bi ayyi sighatin sa'a. Kunut ialah suatu zikir yang khusus yang mencakup berdoa, terus sana yakni memuji. Yahsulu bi kulli lafdin istamala alaihima bi ayyi sighatin sa'a. Kunut adalah suatu zikir yang khusus yang mencakup doa beserta sana. Doa itu ya berdoa kepada Allah beserta memuji Allah Subhanahu wa taala. Yahsulu bi kulli lafdin istamala alaihi ma bi ayyi sighatin sa'a. Yang bisa hasil memuji beserta doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap lafaz yang mengandung makna tersebut. Yang sighatnya terserah oleh orang yang mau berkunut atau mau melakukan sunnah kunut. Di sini dicontohkan kaqauli Allahumma firli ya ghafuru, itu sudah dikategorikan kunut. Allahumma fir, ya Allah ampunilah aku. Terus ya ghafuru, di situ ada lafaz ighfir yang artinya berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah aku. Ya ghafuru itu adalah sana yang artinya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud kunut itu adalah zikir yang khusus yang mencakup makna doa beserta memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal afdal huwa al kunut al warid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang lebih utama tetap yakni kunut lafadznya
yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi rawahu Al-Hakim an Abi Hurairah wa huwa Allahumma hdini fi man hadait. Yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abi Hurairah, yakni Allahumma hdini fi man hadait, seperti lafaz Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Terus wa innahu la yadillu ma walait ila akhirih. Itu termasuk kunut yang lebih utama pelafatannya, ya. Tapi secara keseluruhan itu tetap boleh kamu membaca Allahumma firli ya ghafuru. Itu sudah mendapatkan kesunahan melakukan kunut. Wa qiyamuhu. Selanjutnya termasuk sunah ba'di salat ialah wa qiyamuhu lan iku ngadeke kunut. Wa sholatu lan iku maca sholawat. Wa salamu lan iku maca salam ala nabi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan ing atase sahabate Nabi fihi ai ba'dal kunudi fihi ai dalam sakwise kunut. Termasuk sunah ba'di salat ialah berdiri ketika kita kunut. Selanjutnya membaca sholawat salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya setelah kita melaksanakan kunut. Contohnya kita ambil yang mudah aja ya. Allahumma firli ya ghafuru wa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nah, seperti itu semisal ya. Allahumma firli ya ghafuru itu kunut. Setelah kunut kita sunnah membaca sholawat, salam kepada Nabi, keluarga Nabi, sahabatnya. Itu juga termasuk sunnah ba'di sholat. Semisal ini Allahumma firli ya ghafuru itu kan kunut karena mengandung doa beserta memuji Allah Subhanahu wa taala, ditutup dengan membaca sholawat kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Itu termasuk rangkaian sunnah abadi sholat yang ada di dalam kunut. Semoga bermanfaat. Walafu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.